Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kajian rutin kitab Bulughul Maram bi Syarhi Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah ya, kita sudah pertemuan yang ke-14 di hadis yang 21 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung baca saja ya. Qala al-muallifu Syekhuna Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi ulumihi fid dharaini amin. Hadis yang ke-21 terkait bab izalatun najasah wa bayaniha, terkait bab yang menjelaskan tata cara menghilangkan najis. Hadis yang pertama, an Anas ibnu Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri. Su'ila, ditanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri, terkait hukum mengenai khamr atau minuman keras, bir. Tuttakhadu, yang diambil apa khamr, yang dijadikan apa khamr, ini kesengajaan, yang disengaja dijadikan apa khamr, khallan, akan cuka. Jadi Rasulullah ditanya bagaimana hukum menjadikan secara sengaja khamr menjadi cuka. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, itu tidak diperbolehkan. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, dan kedudukannya adalah hadis yang hasan. Begini ya, ini perihal soal khamr. Ya, ayat khamr ini kan turun secara tadarruj, secara berangsur. Menurut saya ini ayat yang sosial, sangat sosial, ngerti sosial sekali ya. Karena masyarakat Arab dulu sangat kecanduan terkait khamr, antara wanita dan minuman keras. Ada 3 ayat secara berangsur turun mengenai hukum khamr ini. Yang pertama gini, di surat Al-Baqarah yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'ul linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya terkait khamr. Maka katakanlah, qul fihima ithmun kabir, ada dosa besar di situ, wa manafi'ul linnas, tapi ada manfaat juga di situ, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi masyarakat Arab sebagian sudah oke lah, nggak usah minum. Tapi sebagian lagi namanya orang peminum ya, alah masih ada manfaatnya, yang penting masalah dosa nantilah. Selanjutnya lagi turun ayat yang kedua, ini surat An-Nisa ayat 43. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu semua jangan deketi khamr, jangan sampai kamu mabuk ketika kamu dalam keadaan sholat. Ini sebagian sudah tidak minum lagi, sudah pokoknya tidak minum lagi karena memang sudah 2 ayat. Tapi sebagian lagi ada lagi yang masih minum. Yang penting tidak dalam waktu sholat. Mereka gitu alasannya. Selanjutnya karena memang masih ada banyak yang minum, turunlah ayat yang ketiga. Ini surat Al-Maidah ayat 90. Begini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu rijsun min amali syaitan, itu adalah perkara yang memang dilakukan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah supaya kamu menjadi orang yang
bahagia. Oke, dari 3 ayat ini barulah sahabat semua melepaskan apa yang namanya khomer itu. Nah, makanya ini bisa diambil hikmah, kalau dakwah itu jangan terlalu keras, langsung haram, langsung bid'ah, langsung sesat seperti itu pada masyarakat. Tidak bisa. Ini ayat ada hikmahnya untuk kita berdakwah kepada masyarakat dengan pelan-pelan sehingga mereka masuk di dalam hati mereka iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini khusus terkait larangan khomer yang tadarruj, yang berangsur-angsur. Terus yang dalam hadis ini apa kesimpulan, poin yang ada dalam hadis ini? Yang pertama adalah bahwa khomer yang secara sengaja dijadikan menjadi cuka itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama berdasarkan hadis ini. Tuttakhadhu khallan, secara sengaja menjadikan khomer menjadi cuka, maka Rasulullah menjawab, la, jangan, tidak boleh seperti itu. Tetapi khomer yang secara sendirinya menjadi cuka itu hukumnya diperbolehkan karena sudah hilang ilatnya, yaitu muskir, memabukkan. Maka ketika perkara hilang ilatnya tadi, al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman, ketika sudah tidak ada ilatnya maka dia kembali ke hukum asalnya, yaitu halal. Nah, itu ketika khomer tadi menjadi cuka dengan sendirinya. Nah, tetapi ada yang memperbolehkan ini ketika khomer dijadikan cuka secara sengaja. Ini Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan ketika khomer secara sengaja dikasih obat atau apa untuk dijadikan cuka, masih diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah. Lah, ini keharaman menjadikan secara sengaja khomer menjadi cuka, ini bisa diambil kaidah anna kulla muskirin ma'i'in najisun, segala sesuatu yang memabukkan, yang cair itu hukumnya najis. Wa kullu muskirin yabithin tahirun, segala sesuatu yang memabukkan akan tetapi dia padat, maka tahir, suci hukumnya. Seperti ganja, itu kan mabuk, narkotika, tapi itu hukumnya suci, tidak mewajibkan kita untuk membasuhnya. Berbeda dengan yang yang cair seperti khomer. Ketika kita terkena khomer, kecipratan, tertetes khomer, itu wajib bagi kita membersihkannya karena hukumnya itu adalah najis. Maka korelasi antara babu izalatin najasah, bab membahas terkait menghilangkan najis di sini adalah ketika seseorang terkena minuman keras, kecipratan, atau bajunya, tubuhnya terkena khomer, maka dia wajib untuk membersihkannya, mensucikannya. Oke ya, semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.